Halo sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita masuk sesi beberapa menit belajar grammar. Nah, sekarang kita masuk ke countable versus uncountable. Nah, coba apa sih bedanya countable dan uncountable noun? Contoh nih, I have three apples, but I can't say I have three waters. Why? Because some noun can be counted and some can't. Let's learn more. Jadi kita bisa menyebutkan 3 apel. Tapi kita tidak bisa nih menyebutkan 3 air. Loh, kenapa? Yuk kita belajar sama-sama ya. Oke, kita sebutnya menjadi countable atau sesuatu yang bisa dihitung. Nah, karena di sini ada tambahan an itu artinya tidak. Berarti uncountable itu tidak bisa dihitung. Jadi bendanya bisa dihitung atau nggak bisa sih? Nah, jadi yang bisa dihitung itu kita bisa menentukan jumlahnya. 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Contoh countable adalah apple atau apel. Nah, kita bisa menghitung ya. 1 apel, 2 apel. Jadi apel. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, jangan lupa ya ditambahin S atau IS di belakangnya. Kemudian ada chair. Nah, kalau lebih dari 1 kita bisa menyebutnya chairs. Nah, kalau book kita bisa lebih dari 1 maka books. Nah, kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Contohnya air atau water. Nah, tidak perlu tambah S ya. Terus rice juga tidak bisa dihitung, jadi nggak perlu tambah es. Termasuk juga sugar atau gula. Nah, jadi gimana sih kita menggunakan ini? Coba kita bahas. How to use countable and uncountable nouns. Nah, jadi kalau misalnya jumlahnya 1, kita bisa menambahkan e atau n. Nah, kalau e itu biasanya diikutin dengan benda yang huruf depannya itu selain dari a, i, u, e, o ya. Contoh nih, pen. Pen itu kan P, jadi dia bukan a, i, u, e, o. Maka, I have a pen. Kita menggunakan e. Kalau misalnya ini, she bought an orange. Nah, kita menggunakan n karena orange itu awalnya adalah o. Nah, terus ada lagi apa nih? Some atau any dengan uncountable noun. Nah, jadi kalau kita menyebutkan beberapa, kita bisa membuat menjadi some ya. I need some water. Saya butuh beberapa air. Terus lagi, do you have any sugar? Kamu punya gula nggak? Nah, gitu ya. Terus, use many for countable noun and much untuk uncountable noun. Nah, jadi kalau kita mau menjelaskan banyak, nah, kalau kita bisa menghitung, kita bisa menggunakan many. Contoh, there are many books in the library. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan much. Contoh, there isn't much milk left. Jadi nggak ada cukup atau banyak ya. Tidak ada banyak susu yang tersisa. Jadi kita menggunakan much. Nah, yang sering salah nih, kadang ya, water itu tambah es itu nggak perlu ya. Jadi, I have 2 bottles of water. Jadi, harus ada wadahnya nih. Jadi, contohnya di sini bottles atau botol. She bought rice. Nah, tidak bisa ya. Karena nasi tidak bisa dihitung. Jadi, she bought a bowl. Nah, jadi semangkuk yang bisanya. She bought a bowl of rice. Nah, ini baru benar. Nah, sekarang kalian udah tahu ya bedanya. Coba nih, try to find 3 countable and 3 uncountable noun around you. Coba nih kalian temukan 3 yang bisa dihitung dan 3 yang tidak bisa dihitung. Silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa banget tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.